Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa barang yang bisa kalian siapkan selama PPKM di rumah saja guys. Oke, selama ini memang pandemi masih berlangsung ya guys. Pandemi COVID ini udah berlangsung lumayan cukup lama dan akhir-akhir ini malah pemerintah ada PPKM supaya kita tidak keluar dari rumah dan hanya pergi keluar rumah untuk beli makanan dan beberapa keperluan penting lainnya saja guys. Selain itu pemerintah juga mendukung supaya kita bisa work from home saja ya guys. Nah, oleh karena itu ada beberapa barang elektronik yang menurut saya sangat penting untuk disiapkan pada saat kalian di rumah saja dalam menjalani masa PPKM ini guys. Beberapa barang ini itu mungkin bisa kalian siapkan dari sekarang untuk berjaga-jaga ya. Jadi jika kalian membutuhkan, kalian langsung dapat memakainya sewaktu-waktu. Nah, langsung aja ya, kira-kira barang apa saja sih yang penting untuk disiapkan pada masa PPKM ini? Nah, barang pertama yang menurut saya lumayan penting adalah infrared thermometer atau termogan, guys. Nah, di sini kita butuh termogan ini untuk mengukur apabila kita demam, guys. Jadi kalau misalnya kita ya nggak pingin sih, cuman kalau misalnya kita ada demam atau apa, kita bisa langsung mengukur dengan termogan ini sewaktu-waktu. Jadi bisa dicek secara berkala dan secara cepat ya guys. Nah, di sini yang saya gunakan adalah merek Sinocare. Nah, di Sinocare ini pertama kali saya beli ini udah ada quality checknya. Jadi ada segelnya guys. Tulisannya quality check pass. Jadi kalau misalnya nggak ada segelnya ini, itu berarti jangan-jangan tidak ori gitu loh guys, atau palsu ya. Dan saya waktu itu beli langsung di toko originalnya, jadi toko yang resminya di Indonesia. Harganya waktu itu diskon 50 berapa persen gitu ya. Aslinya sih 500 ribuan guys, tapi saya belinya sekitar 239.000 atau 238.000 gitu ya. Saya lupa sih berapa persen ya diskonnya. Jadi nanti kalau memang ada yang ingin beli akan saya cantumkan kira-kira linknya di bawah video ini ya guys. Nah, pada saat kalian beli ini ya langsung aja sih, ini isinya sih lumayan oke ya. Langsung diberi termogannya, lalu juga ada kartu garansinya, terus juga ada ya buku petunjuk seperti biasa. Lalu kita juga di sininya itu sebetulnya sudah dikasih baterainya langsung guys. Jadi tinggal langsung pasang dan langsung pakai. Dan untuk cara pemakaiannya pun ini sangat mudah sekali. Contohnya ya ini kita kalau mau buka ya udah tinggal ditekan ini sekali ya. Nah, ini langsung nyala, dan kalau kita mau pakai ini tinggal kita arahkan misalnya ke dahi saya ini. Saya arahkan langsung dan tinggal pencet sekali seperti ini. Nah, nanti akan ada bunyi beep dan di sini langsung bisa tahu kira-kira berapa derajat suhunya. Dan biasanya kalau kita mau coba di tangan juga bisa seperti biasa, tinggal diarahkan dan ditembakkan saja langsung tahu berapa suhu. Jadi sangat mudah dan sangat cepat ya guys. Untuk mematikannya tinggal ditahan saja. Nah, nanti dia akan langsung mati seperti ini guys. Nah, di sini pun juga ada tulisan bahwa ini sudah disetujui oleh Kemenkes RI, dan juga di sini juga ada katanya automatic shutdown, terus juga ada fever warningnya guys. Jadi ya menurut saya sih lumayan oke ya kalau untuk merek Sinocare ini guys. Jadi kalau beli yang alat-alat kesehatan kayak gini nih jangan milih-milih yang merek yang biasa-biasa ya guys, karena ini kan kesehatan tuh sangat penting. Jadi belilah merek yang udah disetujui oleh Kemenkes, dan juga menurut saya jangan cari yang murah saja, tetapi nanti isinya abal-abal dan ternyata termometer suhunya itu ngaco gitu. Jadi belilah yang lumayan lah harganya, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Jadi yang sedang-sedang aja guys, seperti merek Sinocare ini
diskonnya 50% lebih, dan menurut saya worth sih untuk dibeli. Nah, lanjut untuk barang kedua ya. Barang kedua ini menurut saya sangatlah penting sekali untuk dibeli guys, karena kita nggak tahu sih kapan akan membutuhkan barang ini, tetapi ya untuk jaga-jaga kita bisa mulai beli dari sekarang aja guys. Nah, jadi saya beli yang merek ChoiceMate ini, dan ChoiceMate ini bisa mengukur pulse dan juga oximeter ya. Nah, pulse rate ini kira-kira itu untuk mengukur detak jantung guys, tapi bukan itu ya yang penting. Yang paling penting itu sebetulnya adalah oksigen level atau saturasi oksigen kita. Dan barang ini tuh sekarang banyak dicari loh guys, karena pandemi dari COVID-19 ini, maka banyak barang seperti oximeter ini yang beredaran. Nah, saya tahu memang ChoiceMate ini kalau kalian cari harganya yang tipenya ini, padahal ini tipenya nggak ada warna macam-macam ya. Kalau kita jalanin ini tinggal pasang dan gini doang, ini cuman ada warnanya ya, cuman digitnya doang, hitam sama ya belakangnya itu layar digital gitu doang. Nah, cuman katanya sih ini sangat akurat banget gitu. Ini kalau saya lihat sekarang, saya lagi ngomong ini oksigennya 97, jadi 97% gitu ya. Nah, dan pengukurannya pun menurut saya cukup cepat. Dan kalau kalian lepas gini aja, kalian nggak usah tutup, nanti dia akan mati sendiri kalau tidak dipakai. Jadi lumayan oke. Dan ini saya lihat kalau sekarang di Tokopedia itu sekitar harganya 500 sampai ada yang 1,3 juta. Ya sama sih, tipenya sama seperti yang saya beli ini. Dan di sini ini ada tulisan imported dan distributed by siapa gitu ya. Dan juga ada izin dari Kemenkes RI juga. Jadi carilah barang yang sudah ada izin dari Kemenkes RI, karena itu sudah pasti terjamin gitu guys. Jadi kalian nggak usah takut apakah barang ini palsu atau enggak, karena ada yang merek, saya lupa merek apa itu, ada yang dipalsuin gitu ya. Jadi kalau kita mau ngecek apakah oximeter ini bagus atau enggak, kalau dimasukin jari ini kan pasti bisa mengukur oksigen ya. Tapi kalau kita coba untuk masukkan pensil atau apa, itu kalau yang palsu itu masih ada oksigennya, padahal pensil mana ada oksigennya ya guys. Tapi kalau yang palsu itu ada oksigennya. Jadi dia cuma ngecek kalau kira-kira dimasukin itu ada barangnya nggak. Jadi kalau ada barangnya ya udah, mereka yang palsu itu pasti akan kasih angka random yang menurut saya ya mereka akan bagusin. Jadi antara 95 sampai 100 itu akan dikasih angka random kalau yang palsu. Tapi kalau misalnya yang asli yang udah ada izin Kemenkes juga, itu mereka nggak akan berani macam-macam, dan mereka akan menggunakan pengukuran yang sesuai dengan alat oximeter ini. Jadi ya menurut saya carilah yang kira-kira terpercaya dan juga ada tulisan di sininya Kemenkes RI lah ya. Jadi dua barang yang kesehatan ini semuanya udah ada izin dari Kemenkes RI-nya. Jadi kayak yang di sini ya, mana tadi? Nah, yang di sini malah ini ada di tulisannya. Ini udah ada di tulisan paknya, ini Kemenkes RI. Kalau yang di sini ini ada tempelannya. Jadi dia sudah menyediakan tempelan juga Kemenkes RI-nya. Dan ini tuh lumayan, dapatnya lumayan oke gitu loh guys. Kalau kita lihat ya, pertama sih dari awal kita udah dikasih seperti ini guys. Jadi kita udah dikasih seperti ini. Ini udah ada baterainya di belakangnya, ini sudah ada baterainya juga. Jadi kita tinggal pakai dan kita dikasih kayak soft case-nya seperti ini guys. Jadi kita tinggal masukkan soft case, terus habis itu ya udah tinggal pakai aja, tinggal masukkan jari kita ke dalamnya guys. Nah, terus kita juga dikasih kayak ada casing untuk dibawa-bawa. Jadi carry case-nya juga kita dikasih. Dan kita juga dikasih seperti ini ya, ini untuk cantol-cantolan. Mungkin kalau mau dicantolkan di luar tas atau di mana itu juga bisa. Jadi ini bisa dicantolkan sini, terus habis itu kita cantolkan ke tas atau gimana gitu ya. Jadi lumayan cukup lengkap. Lalu juga kita diberikan instruksi manualnya. Meskipun manualnya ini kalau kita nggak usah baca, itu sebetulnya
Ya gampang banget gitu loh. Kita udah tahu kalau yang paling atas ini adalah oximeternya, yang paling bawah adalah untuk mengukur pulse rate-nya. Jadi kalau tulisan yang atas itu ada tulisan SpO2. SpO2 itu untuk mengukur oksigen dalam darah kita, guys. Terus habis itu untuk PR BPM ini adalah pulse rate dari kita selama 1 menit. Jadi ya kita bisa tahu lah ya kira-kira penggunaannya gimana. Dan untuk kalian yang misalnya tanya loh, sekarang kan udah ada jam atau smart band yang untuk mengukur ya SpO2 ya. Ya memang udah ada sih guys. Cuman menurut saya kalau selain Apple Watch, saya sih patokannya Apple Watch selalu ya. Kalau selain Apple Watch itu saya nggak percaya sih. Meskipun ada yang ngomong kalau SpO2-nya ini udah sangat akurat, tapi menurut saya smart band atau smartwatch itu menurut saya kurang akurasinya juga kurang bagus, dan kecepatan untuk mengukurnya juga kurang bagus juga gitu loh. Bahkan ada yang mengukurnya juga terlalu lama, dan ini ChoiceMate yang oximeter ini sangat cepat gitu, nggak sampai 10 detik udah keluar, dan hasilnya gagalnya itu hampir 0% ya. Saya nggak pernah gagal sih, saya selalu kalau masukkan gini, saya tinggal gini, saya tunggu bentar, itu langsung keluar gitu. Jadi SpO2-nya udah pasti terukur dengan baik. Tapi kalau jam atau smartwatch atau smartband itu kadang-kadang bisa gagal, dan kadang-kadang nggak bisa keukur, kadang-kadang agak lama, kadang-kadang langsung cepat gitu. Jadi akurasinya menurut saya agak kurang ya guys. Jadi mending kalian kalau mau ya udahlah beli yang oximeter yang ada izin Kemenkes RI-nya. Nggak tahu harganya lebih murah dari yang merek ChoiceMate ini atau enggak. Yang penting ada izin dari Kemenkes RI guys. Jadi menurut saya ini adalah salah satu yang paling penting untuk oximeter ini guys. Nah oke, kenapa kok saya bilang kalau pulse oximeter ini menurut saya sangat penting ya? Karena kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita batuk atau kita pilek gitu ya, kita kan nggak tahu apakah kita terkena COVID atau enggak sih. Sebetulnya COVID itu kan yang paling berbahaya itu sebetulnya adalah jika napas kita sesak atau saturasi oksigen kita dalam darah ini itu di bawah 95%. Sebetulnya yang paling bahaya dari COVID itu adalah itu guys. Karena meskipun kalian sakitnya entah ya misalnya panas, tubuh kalian panas gitu, terus habis itu kalian mencret atau mungkin kalian nggak bisa bau atau cium atau lain-lain lah ya. Kira-kira semua yang bisa terjadi gejala-gejala pada COVID itu misalnya terjadi pada kalian. Tapi kalau kalian saturasi oksigennya di atas 95% atau kalian bisa bernapas dengan normal dan tidak sesak, itu sebetulnya COVID itu nggak bahaya banget gitu. Tapi yang bikin bahaya kan adalah napas kalian yang sesak ini, dan juga jangan lupa ya guys, itu katanya sih napas sesak itu karena darah dalam tubuh kalian mengental. Jadi meskipun kalian sudah sembuh dari COVID, itu kalian juga bisa mengecek untuk dimer kalian atau juga laju endap darah kalian untuk memastikan bahwa kalian tidak akan sesak napas atau darah kalian tidak mengental. Nah, di sini makanya kita bisa mengecek ya dengan oximeter ini. Kalau oximeternya selama 2 atau 3 jam sekali ternyata normal-normal aja, ya udah sih kalian sebetulnya nggak usah terlalu panik meskipun kalian terkena COVID. Kalian cuman istirahat biasa bentar, istirahat yang cukup, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan nanti pasti akan sembuh sendiri dan akan negatif sendiri untuk COVID-nya. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan oximeter ini. Tentu saja menurut saya ini yang paling penting banget guys. Jadi jangan sampai kalian nggak punya ini ya, terutama pada musim pandemi COVID ini. Jadi kalian meskipun tidak terkena, saya tidak ingin kalian terkena, tetapi kalian tetap harus punya oximeter ini, sediakan minimal 1 di rumah untuk berjaga-jaga jika ada apa-apa guys. Oke,
Kita lanjut ke yang ketiga guys. Ini yang ketiga ini adalah yang terakhir ya. Dan menurut saya sih sebetulnya nggak seberapa penting. Tetapi menjadi sangat penting karena kita pada musim pandemi ini. Nah, kalian tahu kan ya, kalau pada musim pandemi ini apalagi PPKM dan juga jumlah positif per hari COVID-19 di Indonesia ini udah mencapai angka 30.000, bahkan kapan lalu udah hampir 50.000 guys. Dan kalian nggak tahu ya, itu ternyata kalau sudah mencapai angka seperti itu sangat mengerikan gitu. Bahkan teman-teman dekat saya juga ada yang sudah kena, yang sebelumnya aman-aman aja udah kena gitu loh. Nah, kita nggak tahu mereka bisa kenanya kenapa, juga kita juga merasa was-was lah ya. Nah, yang ketiga ini sebetulnya kebutuhan tersier ya, tapi lumayan menjadi primer kalau kita pada musim pandemi ini. Di sini saya ini sebetulnya mau potong rambut itu susah gitu guys, karena yang pertama bukan susah nggak bisa bayar atau gimana ya guys, tapi saya takut gitu loh. Saya takut tertular oleh virus COVID ini. Jadi saya takut untuk keluar potong rambut, nanti kalau ada apa-apa gimana waktu dibuka sedikit untuk potongnya sebelah kiri atau kanan ini kira-kira gimana gitu, nanti virusnya bisa masuk atau gimana. Nah, makanya akhirnya saya memutuskan ya udahlah untuk beli sebuah alat elektronik untuk mencukur rambut, dan alat ini namanya Encen ya guys. Ini mereknya itu sebetulnya adalah anak perusahaan dari Xiaomi guys. Jadi Encen ini adalah produk buatan dari Xiaomi. Nah, harganya sih menurut saya sangat murah banget guys. Harganya untuk cukuran rambut ini hanya 100.000. Dan saya belum buka sih. Kita coba buka aja ya. Ini udah saya buka atasnya. Oh, ternyata bungkusnya ini dalamnya ada bungkus lagi guys. Oh, jadi bungkus luarnya itu seperti ini, ternyata di dalamnya itu masih ada bungkus lagi seperti ini guys. Kita coba unboxing aja ya. Oke, saya udah ambil gunting untuk buka Encen bus ini ya guys. Ternyata di dalamnya ini ada sebuah bungkusan lagi. Packagingnya menurut saya cukup oke. Saya kira packagingnya polos biasa seperti ini, ternyata dalamnya ada packaging yang lebih elegan lagi. Kita coba buka, belum pernah buka ini, jadi kita unboxing kecil-kecilan lah. Oke, kita buka, kita lihat aja isinya apa. Nah, kita buka di sini. Kita dapat apa aja saya masih belum tahu terus. Oh, oke, udah keluar semua. Jadi di sini kita dapatnya buku petunjuk ya. Saya belinya ini dapatnya yang versi Cina. Jadi ya gambarnya saya bisa lihat, tetapi saya nggak bisa baca ini isinya. Jadi ya buku petunjuknya nggak seberapa guna menurut saya. Tapi yang bisa bahasa Mandarin bisa lihat. Jadi kita dapat ini adalah cukuran rambutnya. Bentuknya cukup lumayan oke ya guys. Kayak dilihat nih, yang bagian belakang ini kayaknya untuk bisa panjangin gini loh. Saya nggak tahu sih ini gunanya untuk apa. Jadi bisa dipanjangin, bisa dimasukin ini. Dan yang bagian depan ini adalah kayak tombol switch on off nya. Nah ini ya kan. Dan pada bagian bawah ini untuk cas-casan. Ini untuk cas-casannya menggunakan USB-C. Jadi lumayan oke kayaknya. Kita lihat ini dapat apa lagi. Dalamnya ini kita dapat sesuatu lagi. Oh, masih disegel. Oke, kita buka. Nah, ini kita dapat, nggak tahu sih, ini ada cairan. Untuk apa saya juga nggak ngerti.
Dan kita dapat sebuah kayak beras gini ya. Ini mungkin untuk membersihkan yang di bagian sini loh. Kalau nyangkut-nyangkut ini kita bisa bersihkan seperti ini. Jadi kalau nyangkut-nyangkut rambut-rambut kita bisa bersihkan pakai ini. Dan ini adalah kabel untuk chargernya. Kabel chargernya ini USB-C to USB-A seperti biasa. Oke sih. Dan saya lihat reviewnya ini katanya pemakaian kalau cuman sekali cukup 30 menit ya, katanya bisa sampai 3-4 kali gitu. Jadi 3-4 kali ya kira-kira hampir 2 jam ya kalau dinyalakan, kalau casnya full. Katanya sih seperti itu, saya nggak tahu ya. Tapi ya lumayan berarti untuk ukuran seperti ini. Oke, jadi saya udah tanya kegunaan dari air ini ya guys. Ini ternyata adalah pelumas. Jadi kalau kita memakai Encen Boost ini ya, kalau kita memakainya ini, setelah dipakai kan tentu saja ada banyak rambut-rambut yang nempel di sini ya guys. Nah, rambut-rambut ini kalau kita pakai ini kadang-kadang ada yang masih nempel dan gimana gitu. Ternyata kita bisa memakai ini katanya seperti kayak pelumasnya gitu, supaya yang nempel-nempel di sini itu lebih gampang tertarik gitu loh guys. Jadi kalau pakai ini doang itu kadang-kadang katanya susah untuk itu. Tapi katanya kalau kita oleskan di sini, di yang brushnya ini, dan terus habis itu kita pakai untuk bersihkan di bagian sini ini katanya lebih gampang untuk mengeluarkan rambut-rambut yang nempel di sini guys. Jadi gunanya itu lebih ke arah itu ya guys. Nah, kita nggak dikasih adapter untuk chargingnya ya guys. Jadi cuman kabelnya doang. Tapi menurut saya untuk adapternya kalian pokoknya bisa langsung tempel di semua yang ada USB-nya lah ya. Jadi kalian pokoknya sambungin ke USB, tempat untuk USB-A biasa ini, dan nanti kalian cari pakai adapter apa aja, mungkin bisa untuk chargingnya juga. Jadi nggak masalah. Ini memang saya belum coba untuk pakai, jadi saya nggak bisa review lengkapnya gimana. Tapi menurut saya barang Encen ya, tulisannya Encen Boost ini punyanya Xiaomi ini, menurut saya sangat penting untuk dimiliki pada musim pandemi ini, terutama karena kita takut potong rambut di luar. Jadi menurut saya ini mudah juga penggunaannya dan harganya juga cukup murah guys, cuma 100.000 doang. Masa sih 100.000 doang aja kalian biasa potong rambut kan juga sekitaran 80-100.000 ya untuk cowok. Kalau untuk cewek mungkin lebih harganya daripada harga dari Encen Boost. Nah, mungkin itu saja ya barang-barang yang harus dimiliki pada saat pandemi di Indonesia ini guys. Yang pertama saya bilang adalah termogan. Saya menggunakan merek Sinocare dan udah ada izin dari Kemenkes RI ya guys. Dan yang kedua adalah oximeter guys. Jadi oximeter ini sangat penting juga, dengan merek Choice Med punya saya, dan juga sudah memiliki izin dari Kemenkes RI guys. Nah, yang ketiga adalah Encen Boost ini guys. Encen Boost ini untuk potong rambut ya guys. Jadi menurut saya desainnya juga oke, powernya juga oke, energinya juga oke juga ya maksud saya. Kegunaannya juga cukup oke, dan kita juga diberikan beberapa barang yang cukup lengkap pada kemasannya guys. Jadi itulah 3 barang yang menurut saya sangat penting pada musim pandemi dan PPKM ini di Indonesia guys. Oke, share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi pada video ini guys. See you guys di video selanjutnya. Dari 3 barang ini yang paling gede yang paling murah, yang sedang lumayan murah, yang paling kecil ini yang paling mahal banget loh guys. Lucu juga kan ya.